Selamat bergabung kembali di ibadah online Sitri Kenisa Bekasi. Saudara bersemangat hari ini untuk beribadah. Kita bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita, amin saudara. Dan hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, responi Roh Kudus hari ini supaya setiap kita dilawat Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan dibatasi oleh apapun, amin. Bahkan di rumah sekalipun kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari buka hati kita, buka pikiran kita, pandang kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menjamah kita. Amin saudaraku, mari saat ini siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sitri Kenisa Bekasi, kita siap untuk memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dengan apakah kita membalas segala kebaikan Tuhan? Semua yang baik Tuhan sediakan bagi umatnya. Kita bersyukur. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Angkat suaramu, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari katakan, Dia Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Segala yang baik Kau sediakan bagi umat-Mu. Mari lebih dengan segenap hati katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, kami bersyukur Bapa kami menyembahmu, kami meninggikan namamu Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus. Sebab Tuhan Kau baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Semua orang-orang yang menantikan Tuhan akan mengalami terus kebaikan Tuhan, akan menikmati pertolongan Tuhan. Kau Yesus Bapa kami yang baik, yang menuntun kami di setiap jalan-jalan kami, yang menolong kami melewati suasana situasi yang sulit sekalipun. Mata kami tertuju kepadamu, dan kami mau akan terus memuji-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita buat Tuhan. Satukan hati kita, satukan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Hari kita berdoa untuk semua jemaat Tuhan supaya diberikan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun yang terkena COVID. Bahkan kita berdoa semua usaha dan pekerjaan Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bersama-sama Tuhan, biar perlindungan-Mu atas semua jemaat Tuhan, perlindungan-Mu, perlindungan kuasa darah Yesus atas setiap kami, supaya diberikan kesehatan, tidak ada satupun yang terkena COVID Tuhan. Kami berdoa perlindungan-Mu atas kami, bahkan juga kami berdoa untuk semua pekerjaan usaha jemaat Tuhan, yang karyawan yang bekerja, yang punya usaha, semua diberkati, semua segala keperluan kebutuhan seluruh jemaat-Mu dicukupkan. Kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kasih karunia-Mu. Bahkan saat ini saudaraku, kita berdoa untuk gedung ibadah kita, supaya bisa proses pengajuan KPR kita bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Mari bersatu hati untuk berdoa untuk gedung ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah memulai segala sesuatu yang baik untuk gedung ibadah kami, untuk Gereja Sitri Bekasi. Kami percaya Tuhan akan tetap bekerja, bahkan untuk proses pengajuan KPR juga kami berdoa Engkau yang campur tangan Tuhan untuk melakukannya bagi setiap kami. Ini adalah proyeknya Tuhan, ini adalah pekerjaan tangan-Mu, ini adalah rumah-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan juga akan bekerja Bapa. Berkati juga semua jemaat Tuhan, biar bersatu hati, memiliki kesatuan untuk terus berdoa untuk gedung ibadah ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari saat ini saudara, kita bersatu hati, kita berdoa untuk Ibu Gembala kita Pastor Tini, supaya diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pastor Tini Tuhan, biar Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Kami percaya mujizat Tuhan masih nyata sampai saat ini. Segala sakit penyakit dalam tubuhnya disembuhkan oleh kuasa bilur dan darah Yesus, sehat sempurna di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu adalah tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, terus pakai dengan urapan yang baru, hikmat kuasa daripada Allah turun atas hamba-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini kita angkat tangan kita untuk bangsa kita, supaya perlindungan Tuhan juga atas Indonesia, bahkan Indonesia bisa melawan pandemi ini. Bahkan berdoa juga untuk presiden kita saat ini saudaraku. Kami bersatu hati berdoa membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju atas Indonesia. Kami orang-orang percaya umat-Mu berdoa Tuhan, Kau menolong bangsa ini Bapa. Di dalam nama Yesus, berikan kemampuan, berikan kekuatan untuk bangsa ini melawan dan melewati pandemi yang sedang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami, kami melepaskan berkat untuk presiden kami, wakil presiden Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf juga. Kau berkati mereka, urapi mereka Bapa. Mereka boleh memimpin bangsa ini, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk bangsa ini. Bahkan semua para medis di seluruh Indonesia ini juga Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang sudah terkena COVID ini juga kami berdoa Tuhan, berikan pemulihan, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami bisa bersama-sama bersatu hati untuk melawan Tuhan pandemi yang sedang terjadi ini. Kami percaya bangsa ini dalam genggaman-Mu, bangsa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Biar penyertaan Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dan kami percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan semakin hari akan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa, Bapak Robinson Pangaribuan. Siapkan hati kita, siapkan roh kita menerima pewahyuan yang baru saat ini. Amin. Siapkan catatan supaya kita bisa lebih lagi membacanya di rumah, mengingatnya, merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu juga kita akan kembali menyembah Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan dan jamahan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Ada rema ketika kita mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindung oh Tuhan.
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kami nantikan Engkau, besar setiamu Tuhan. Katakan lagi, Yesus Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Salam, puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita yakin hari ini kita akan mendapat berkat yang besar daripada Tuhan ketika kita datang beribadah, menemui Tuhan, memohon pimpinan kuasa Tuhan, supaya benar-benar hidup kita memperoleh hikmat yang besar daripada Tuhan yang akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah-Mu yang besar ya Tuhan, boleh kami rasakan di saat-saat cobaan seperti ini. Tuhan terus bersama dengan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh terus menghampiri Tuhan lewat hubungan kami kepada Tuhan, lewat kami beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah urapan Tuhan terus mengalir bagi kami semua, supaya dengan urapan-Mu kami benar-benar memiliki pengertian yang daripada Tuhan, sehingga pengertian ini membawa kami untuk mendapat kuasa daripada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi buat kita hari ini, benar-benar kita akan menyerahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, supaya benar-benar kita ini hidup dalam pimpinan Tuhan. Jangan sampai kita bergerak lari daripada Tuhan ketika cobaan, ketika masalah datang dalam kehidupan kita. Tetapi saat ini kita akan lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, lebih meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan, supaya benar-benar Tuhan ada di pihak kita, menolong dan melindungi kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita mau ambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Itulah pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini. Minggu pertama kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dari Pastor Tini dalam Amsal yang ke-9 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemarin kita sudah dengar juga dari Pastor Joshua, diambil
dari Amsal yang ke-24 ayatnya yang ketiga dan yang keempat, hikmat membangun dipergunakan untuk membangun rumah. Hikmat sangat kita butuhkan. Gak cukup hanya membangun, gak cukup hanya membangun, kita akan terus mendirikan itu sampai tegak. Sesudah tegak pun kita harus terus berjuang supaya kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan saat ini berjudul hikmat yang benar. Kenapa di sini diperlukan hikmat yang benar? Karena di atas kita sudah melihat ada hikmat dari Allah, ada hikmat dari manusia. Kalau kita lihat dari latar belakang suratan Paulus yang di Korintus ini, ada di sini dua pembicara yang luar biasa, Rasul Paulus dan Apolos. Jadi kalau yang dua ini bertentangan, kita tidak akan bertentangan ketika ada hikmat yang benar. Kita yakin dan percaya firman Tuhan ini akan melahirkan hikmat yang benar bagi setiap kita umat Tuhan ketika kita mau berjuang untuk memperolehnya. Yang pertama di sini saudara, yang mau saya sampaikan bagi kita, di sini dikatakan Rasul Paulus, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang. Jadi matang di sini kita harus lihat dari dua sisi. Sisi kesiapan kita untuk menerima. Itu yang pertama. Kita harus siapkan. Kalau kita mau siap untuk menerima hikmat yang benar, berarti kita harus benar-benar membuang dari kehidupan kita ini kuasa daging, nafsu, dan kesenangan hidup. Itu harus terbuang. Kalau itu masih lengket dalam kehidupan kita, ini tidak pilih bulu Tuhan ini. Ketika firman diberitakan di tengah-tengah mereka yang matang, bukan pilih bulu, tapi termasuk semua manusia yang mau merelakan hidupnya untuk menyambut hikmat, mereka akan mendapat. Makanya di sini itu harus dibuang. Kuasa daging, nafsu, kesenangan hidup itu harus dibuang dari kehidupan kita. Itu sisi yang pertama. Dan sisi yang kedua, kita harus lihat bagaimana kita menerima. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang iman Kristen. Kita harus menerima firman Tuhan adalah kebenaran. Kita harus hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Ketika hati kita ini diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, pikiran kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, yakinlah hikmat daripada Tuhan akan membuat hidup kita semakin maju di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi hikmat ini diberitakan di kalangan orang yang sudah matang, itu harus dipelajari, itu harus direnungkan. Karena kalau kita lihat di sini, firman ini diberitakan ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, benar-benar ini tidak diketahui oleh siapapun. Jadi problema bagi setiap manusia yang tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman diberitakan tersembunyi dan rahasia, dan satu pun tidak ada orang yang mengerti. Ini yang menjadi perenungan bagi kita, supaya ketika diberitakan kita mendapat, ketika itu tersembunyi dan rahasia kita menggali, dan ketika kita tidak mengerti kita bertanya dan bertanya, supaya hikmat ini menuntun hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan. Jangan sampai ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan kita tidak mendapat apa-apa. Kita harus menjadikan firman yang diberitakan ini menjadi hikmat yang benar yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Jadi di sini saya mau lanjutkan kenapa kebenaran firman Tuhan ini harus digali. Harus digali, tidak cukup hanya mendengar korban Yesus yang sudah mati di kayu salib. Tidak cukup. Kalau ditanya sekarang orang Kristen tentang penyaliban Yesus di kayu salib, rata-rata semua tahu cerita itu. Bahkan menonton film semua sudah menonton. Tapi ketika ada persoalan, hikmat yang daripada Tuhan ini tidak muncul. Akhirnya persoalan bukan selesai, solusi tidak ada. Tapi kita yakin dan percaya
ketika kita menggali dan menggali dan menggali, karena kebenaran firman Tuhan ini dipelajari pun, diberitakan pun, diajarkan pun, belum tentu orang mengetahui. Beda dengan ilmu dunia ini. Kalau ada orang ahli di bumi ini, diajarkan apa yang dia ahli, banyak orang cepat menangkap. Dia ahli di bidang matematika, ketika dia mengajar matematika, banyak orang yang tangkap. Tetapi firman Tuhan ketika diajarkan, ketika diberitakan, banyak orang tidak mengerti, apalagi memiliki hikmat. Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam hidup ini, supaya kita jangan terpesona kita datang di gereja, tetapi gereja tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi jangan salah, Tuhan tetap menjanjikan yang luar biasa atas umatnya. Itu sebabnya jangan salahkan gereja. Ketika kita datang di gereja tidak menemui jawaban hidup kita, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita menyelesaikan segala persoalan kita. Kita mau baca dulu firman Tuhan dari Kolose 1 ayatnya yang ke 26. Kolose 1 ayat 26 sampai 28, saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah tujuan hikmat yang benar ini diberitakan kepada orang yang sudah matang. Yang pertama, Tuhan sudah mau memberitakan, tapi yang diberitakannya ini tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan. Jadi kalau Allah sendiri sudah mau memberitakan, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan sikap hati kita? Apakah kita tinggal diam saja, tidak mau mencapai apa yang Tuhan beritakan kepada kita? Jangan mau terjebak sampai di situ saja. Kita harus berjuang, karena hikmat ini diberitakan, banyak orang tidak mengerti. Hikmat ini diberitakan, tetapi tersembunyi dan rahasia. Hikmat ini diberitakan, tetapi satu pun di dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang mengerti. Ini menjadi persoalan bagi orang ketika datang di gereja tidak dapat apa-apa. Tapi ketika dia menyerahkan hatinya, menyerahkan pikirannya kepada Tuhan, mau terus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan, yakinlah itu akan menjadi hikmat yang benar untuk memimpin hidup kita di dalam Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan ini benar-benar membuat kita terus dipacu untuk belajar dan belajar, sehingga perenungan kita setiap saat benar-benar ada dalam kehendak Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, masalah apapun yang datang itu akan membuat kita terperosok. Tetapi sebesar apapun masalah, ketika kita di dalam Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan ada di dalam kita, yakinlah solusi pasti ada. Jadi jangan takut ada banyak persoalan dalam hidup ini. Yakinlah Tuhan ada bersama dengan kita untuk membawa kita ke dalam ketenangan, ke dalam kedamaian. Kita yakin di masa-masa sulit ini, ketika umat Tuhan tidak memiliki hikmat yang benar yang datangnya daripada Tuhan, itu akan membuat mereka semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi ketika hikmat itu tidak ada, itu akan membuat mereka bahkan semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Ada 3 hal penting yang mau saya kasih tahu saat ini tentang hikmat. Yang pertama, hikmat itu disediakan. Jadi kalau hikmat itu disediakan, artinya bisa kita temukan,
bisa kita capai. Tergantung bagi orangnya yang mau mencapai. Tergantung bagi orangnya di mana dia bisa menemukan. Itu yang perlu. Tapi kalau niat dari hati ini, pikiran kita tidak ada niat sama sekali untuk mencapai, padahal hikmat ini sudah disediakan, berarti kita yang salah. Jangan salahkan siapa-siapa. Dalam Amsal pasal pertama 20 dikatakan, hikmat itu berseru-seru dan menyaringkan suaranya di jalan-jalan. Itu luar biasanya. Hikmat itu berseru-seru dan menyaringkan suaranya di jalan-jalan. Artinya dalam setiap perjalanan hidup kita, hikmat itu ada. Tergantung bagaimana kita menanggapinya. Salah satu contoh saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Ketika kita bertemu dengan orang baik, pasti menyenangkan, pasti memberi kebahagiaan. Tapi ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak baik, nah ini perlu hikmat. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak baik, kalau tidak punya hikmat, ini akan menjadi kebencian yang besar. Tetapi ketika ada hikmat di dalam kehidupan kita, kita bertemu dengan orang yang tidak baik, ini akan menjadikan pengalaman hidup bagi kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang sangat baik, itu akan melahirkan kenangan-kenangan indah dalam kehidupan kita yang bahkan sulit kita lupakan. Tetapi kita ketemu dengan orang yang paling jahat, ini akan memberikan pelajaran yang besar dalam kehidupan kita ketika kita memiliki hikmat. Bisa aja kita dirugikan. Tapi kalau kita pakai sistem dunia, kita belajar pakai duit. Jadi kalau kita dirugikan oleh orang jahat, anggaplah itu uang untuk belajar, uang untuk sekolah. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita mengenal orang, jangan menjudge orang sekalipun dia jahat. Kita bertemu dengan orang baik, itu akan menjadi kesenangan dan memberikan kebahagiaan bagi kita. Tetapi ketika orang jahat yang kita temui, itu akan melahirkan pengalaman dan pembelajaran bagi setiap hidup kita. Itu yang pertama, hikmat disediakan. Yang kedua, hikmat diberikan. Dan yang memberikan hikmat ini adalah Tuhan. Jadi kalau kita membaca dalam Amsal 2 ayat 6, dalam Amsal 2 pasal ayatnya ke-6 dikatakan di sini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tuhan yang memberi hikmat. Jadi kalau Tuhan yang memberi hikmat, artinya kita bisa meminta. Minta sampai diberi. Jangan berhenti meminta kalau belum diberi oleh Tuhan. Jadi semua umat Tuhan layak meminta, karena itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Roh Kudus. Jadi bagi setiap orang yang mau meminta, mereka akan mendapat. Jadi mulai saat ini mari kita terus belajar dan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya benar-benar firman Tuhan ini melahirkan hikmat dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hikmat diajarkan. Jadi yang mengajarkan hikmat ini adalah pribadi Roh Kudus. Materinya sudah jelas, ada kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau hikmat ini diajarkan, berarti umat Tuhan bisa mempelajari, karena ada gurunya. Gurunya Roh Kudus. Materinya sudah dikasih, firman Tuhan. Jadi bagi setiap orang yang mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mau benar-benar menggali kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan diisi oleh hikmat-hikmat yang daripada Tuhan.
Jadi hikmat ini sekalipun dia tersembunyi dari abad ke abad, bahkan kita Ayub mencatat ketika orang bertanya di mana jalan untuk menemui hikmat ini, ke samudra raya pun ditanya, tidak ada padaku. Lautan tidak ada padaku. Ke dunia orang mati pun ini dicari. Dunia orang mati menjawab, hanya desas-desusnya yang pernah kami dengar. Tetapi saat ini kita sudah mendengarkan hikmat ini diberikan oleh Tuhan. Mari berusaha, berjuang untuk mencapai hikmat ini. Kita capai hikmat ini, supaya hikmat ini yang kita pakai untuk melayani, hikmat ini yang kita pakai untuk menasehati. Karena banyak orang yang akan kita nasihati itu akan mengarah kepada kesempurnaan Kristus. Jangan mengarah kepada kesempurnaan pembicara. Kalau ada di sini pembicara yang hebat, kita mengarah kepada dia, itu salah. Kita mengarah tetap kepada Yesus, karena Yesuslah yang menjadi sumber hikmat bagi kita. Jangan tinggalkan kebenaran firman Tuhan. Tetap belajar, tetap bersedia memberikan waktu kepada Tuhan. Sekalipun dalam waktu sulit, dalam waktu benar-benar kepepet, bisa kita memberikan waktu kepada Tuhan. Ini yang Tuhan sukai. Jadi di sini saya mau simpulkan bagi kita bahwa hikmat ini sangat berguna dalam kehidupan umat Tuhan. Saya mau beri pengertian tentang hikmat ini, saudara. Hikmat itu adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan tentang jalan Tuhan yang di dalamnya ada kasih, ada pengorbanan, ada ketaatan. Ketika kita memiliki kasih, kita bisa mengasihi Tuhan. Roh Kudus diberikan sebagai guru bagi kita. Ketika kita memiliki pengorbanan, Tuhan akan lihat pengorbanan kita. Apa yang kita korbankan untuk memperoleh hikmat itu. Dan saat ini, ketika kita memiliki ketaatan, Tuhan akan lihat ketaatan kita, supaya benar-benar apa yang ada di dalam hikmat tadi, kasih, pengorbanan, dan ketaatan. Kalau ada itu semua dalam kehidupan kita, semua bisa kita berikan untuk Tuhan. Hidup kita bisa kita berikan kepada Tuhan. Uang kita bisa kita berikan kepada Tuhan, supaya kita jangan terikat di bumi ini. Tapi di masa sulit ini, jangankan uang, makan aja sudah bisa kita bersyukur. Jangan berpikir yang aneh-aneh di masa sulit ini. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita ibadah, kita bersyukur saja. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika hikmat ada, setiap persoalan ada solusi daripada Tuhan, sehingga kehidupan kita tetap memiliki jalan keluar karena ada Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini menjadikan hikmat yang besar bagi kita, sehingga hidup kita ada dalam pimpinan Tuhan yang besar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah-Mu yang besar terus berkelanjutan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu saat ini mendidik dan mengajar kami, supaya kami memiliki hikmat yang benar yang daripada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yang disediakan oleh Tuhan sendiri, dan diajarkan oleh Roh Kudus bagi setiap umat Tuhan yang percaya tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya ketika firman-Mu diberitakan ya Tuhan, kami akan memiliki hikmat, sehingga setiap orang yang kami kenal, kami yakin dan percaya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan pengalaman dan pelajaran dalam setiap kehidupan kami ketika kami mengiring Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah terus itu dihidupkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan semakin hari semakin rindu untuk beribadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kau yang berjalan bersama dengan kami, memberikan hikmat, tuntunan setiap hari. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersyukur
Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku panjatkan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, menuntun hidup kami, menyertai kami. Haleluya. Berjalan di depanku dan tuntunku setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku panjatkan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Kami bersyukur kepada Tuhan kami yang ajaib. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku panjatkan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai ibadah. Kita yakin dan percaya berkat Tuhan sudah kita terima daripada Tuhan. Berkat dari kebenaran firman Tuhan sudah kita terima daripada Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat ibadah hari ini ya Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi Tuhan yang luar biasa ada bersama dengan kami, terus memelihara, terus melindungi, terus menyinarkan wajah-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga wajah Tuhan yang menjadi pancaran dalam setiap kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin kuat di dalam cobaan yang berjalan saat ini ya Tuhan. Lihatlah umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Engkaulah menjadi pengharapan bagi setiap umat-Mu. Ada banyak masalah, ada banyak cobaan, ada banyak ujian, tetapi kami yakin saat ini ketika kami sudah mendapat hikmat yang besar daripada Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kehidupan kami, membawa kami semakin hari semakin kuat berdiri dan semakin teguh dalam pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak bisa digoyahkan oleh masalah dan cobaan apapun. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua umat-Mu sudah diberkati oleh Tuhan. Semua umat-Mu
sudah selesai beribadah saat ini, curahkanlah berkat-Mu saat ini bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, umat Tuhan yang percaya, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Kita sambut berkat yang besar daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan akan menyinarkan wajahnya terus dalam setiap kehidupan kita dan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Saya percaya setiap kita akan sudah merasakan hadirat Tuhan. Amin. Dan kami tetap memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mentransfer ke rekening kita yang sudah tertera. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan khusus untuk rumah Tuhan. Saudara bisa mengirimkannya. Dan ibadah kita minggu depan masih tetap kita ibadah online, saudara. Saudara bisa menyaksikannya. Ibadah umum dimulai jam 10 pagi dan ibadah King Kids kita mulai di jam 11.15. Dan jangan lupa saudara untuk like, subscribe, dan share ke begitu banyak orang, saudara, teman, rekan tetangga. Saudara bisa kasih link channel YouTube kita supaya setiap orang bisa diberkati lewat ibadah kita. Amin. Dan tetaplah kita terkoneksi dengan yang lain, dengan jemaat Tuhan yang lain, dengan melalui WhatsApp, supaya kita bisa saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang masih tetap keluar rumah, mungkin bekerja atau ada aktivitas yang lain, Bapak Saudara tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, pakai masker supaya kita semua terlindungi. Amin. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.